Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel saya Sukadi Kuliner. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menonton video yang berjudul Perbedaan Tionghoa Indonesia dan Chinese Malaysia. Video ini saya ambil dari channel Ismail Fahmi. Subscribe juga channelnya ya. Jadi apa sih perbedaan Chinese Indonesia dan Chinese Malaysia, atau jadi orang Indonesia itu keturunan Cina itu suka dibilang lebih suka Tionghoa ya. Jadi untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, tanpa berlama-lama kita saksikan bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan berbagi cerita mengenai perbedaan antara Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia. Video ini saya buat karena saya tertarik setelah melihat beberapa komentar yang ada di video saya yang satu ini. Video ini sebetulnya bercerita mengenai warga Tiongkok yang dulu lahir dan besar di Indonesia, namun karena kondisi sosial politik yang kurang menguntungkan pada tahun 50-an hingga 60-an, akhirnya mereka terpaksa pindah ke Tiongkok. Namun karena kecintaan mereka terhadap Indonesia, sampai saat ini mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Seperti apa? Ini dia ceritanya. Lahir di Indonesia, tanah air ya kita jadi cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Inilah beberapa komentar yang kemudian memunculkan rasa penasaran saya, mengapa komentar dari penonton Malaysia ini seolah menunjukkan bahwa Indonesia seharusnya bangga dengan nasionalisme dan keindonesiaan etnis Tionghoa Indonesia. Saya pun melakukan sejumlah riset di jurnal-jurnal ilmiah untuk dapat memahaminya. Indonesia dan Malaysia sama-sama pernah mengalami penjajahan. Indonesia dari Belanda, sementara Malaysia dari Inggris. Salah satu dampak dari penjajahan itu muncullah kelas sosial dan ekonomi yang berbeda, yaitu warga beretnis Tionghoa dan warga pribumi. Di zaman kolonial, penduduk beretnis Tionghoa baik di Indonesia maupun Malaysia relatif mendominasi perekonomian. Setelah kolonial pergi, bangsa pribumi yang sebelumnya tidak berdaya di sektor ekonomi mulai berupaya mengejar ketertinggalan. Pemerintahan baru yang didominasi pribumi pun mengeluarkan sejumlah kebijakan yang lebih pro pribumi ketimbang penduduk beretnis Tionghoa. Sejak kemerdekaan, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia jauh lebih besar ketimbang banyak ya Cina di Kondisi itu terus berlanjut Malaysia. sampai sekarang. Berdasarkan sensus Badan Pusat Kalau di Statistik Indonesia di tahun 1,2%. 2011, etnis Tionghoa di Indonesia sebanyak 2,8 juta jiwa atau sekitar 1,2% dari total penduduk Indonesia saat itu. Wow, Sementara itu, pada saat Malaysia 40%. merdeka di tahun 1957, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai 40% dari total penduduk Malaysia. Berdasarkan sensus tahun 2010, 25%. persentase jumlah Sangat etnis Tionghoa banyak di kalau di Malaysia Malaysia. mencapai sekitar 7 juta orang atau sekitar 1/5 dari 28 juta penduduk Malaysia. Perbedaan jumlah demografi ini sangat menentukan nasib etnis Tionghoa di masing-masing negara Lebih banyak di Malaysia setelah ya. kemerdekaan. Karena jumlahnya yang sedikit, pemerintah Indonesia di masa lalu menerapkan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Intinya, pemerintahan Indonesia di masa lalu fokus untuk memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat melebur dengan penduduk pribumi. Sementara pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan yang akomodatif terhadap etnis Tionghoa. Pemerintah Malaysia lebih fokus untuk cukup memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat menerima simbol-simbol negara seperti bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Pada saat bersamaan, etnis Tionghoa tetap dapat memelihara identitas dan budaya mereka. Pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia meminta Kalau di etnis Indonesia Tionghoa memang untuk menggunakan dari bahasa nama Indonesia. orang, Di nama antaranya adalah tokoh menambah nggak boleh ya, tokoh-tokoh yang harus sebelumnya pakai bahasa berasal Indonesia. Mandarin. Pemerintah juga melarang penerbitan surat kabar berbahasa Mandarin. Hanya satu yang tersisa, yaitu Indonesia Ribau, yang didukung kalangan militer. Walaupun sebenarnya, koran ini hanya terdiri dari 8 halaman. 4 halaman diantaranya saja yang berbahasa Mandarin. Pada tahun 1960-an, warga etnis Tionghoa juga diminta mengganti nama dalam Mandarin ke nama yang lebih mengindonesia. Kebijakan yang paling berpengaruh terhadap hilangnya budaya Cina di Indonesia terjadi tahun 1957.
sekolah pun dijadikan satu ya, tidak ada lagi sekolah-sekolah yang sekolah Cina sama semua sekolah Indonesia. Dapat menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Mandarin. Peningkatan sentimen negatif di Indonesia pada tahun 50-an dan 60-an terhadap Tiongkok mendorong dihapuskannya sekolah-sekolah berbahasa Mandarin. Dan ketika semua kebijakan itu diberlakukan, relatif tidak terjadi perlawanan dari etnis Tionghoa di Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia, kalangan nasionalis Melayu sejak kemerdekaan di tahun 1957 berkeinginan kuat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Namun, pemerintah tetap menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Malaysia. Kalangan nasionalis Melayu pun terus menekan pemerintah hingga akhirnya terjadi kerusuhan antar etnis di tahun 1969. Penduduk non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India melakukan perlawanan. Kerusuhan antar etnis yang terjadi di tahun 1969 ini akhirnya mengonsolidasikan sistem politik dan hubungan antar etnis di Malaysia. Walaupun bahasa Melayu mulai ditetapkan sebagai bahasa resmi di dunia pendidikan formal, penggunaan bahasa asing lain seperti Mandarin dan Tamil masih tetap diperbolehkan ya, terutama di sekolah-sekolah swasta. Pada tahun 1969, Perdana Menteri Tun Abdul Razak menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya bangsa asli Malaysia, yaitu Melayu. Pada Kongres Kebudayaan Nasional pertama di tahun 1971, sebuah resolusi dikeluarkan yang intinya menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya lokal, yaitu budaya Melayu. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dari etnis non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India. Mereka pun melakukan perlawanan. Di antaranya terlihat ketika pada tahun 70-an, Universitas Teknologi Malaysia mengatur wisudawan pria untuk mengenakan peci pada saat wisuda. Etnis Tionghoa Malaysia menolak untuk mengikuti aturan tersebut dan akhirnya kebijakan menolak ya orang Cina ya. Menyadari akan kekuatan politik dan ekonomi etnis Tionghoa, Anwar Ibrahim saat menjabat Menteri Budaya, Pemuda dan Olahraga membuka dialog dengan asosiasi-asosiasi etnis Tionghoa dan menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak bermaksud untuk mengasimilasikan atau meleburkan etnis Tionghoa ke penduduk Melayu. Asosiasi-asosiasi Tionghoa Malaysia pun mengajukan usulan agar budaya Malaysia berdasarkan multiras ketimbang berdasarkan ras tunggal. Jadi setelah kita melihat video yang tadi, sebetulnya apa yang terjadi di Malaysia dengan apa yang terjadi di Indonesia terhadap etnis Tionghoa menjadi berbeda karena memang sejarah yang pernah ada di masa lalu. Intinya adalah karena jumlah etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih banyak dibandingkan jumlah etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, maka akhirnya etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih mudah mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap mereka. Sementara di Indonesia, karena jumlah etnis Tionghoa di Indonesia jumlahnya jauh lebih sedikit, akhirnya mereka pun tidak dapat melakukan perlawanan yang berarti ketika pemerintah menerapkan sebuah kebijakan yang akhirnya lambat laun mengurangi warna budaya Cina yang ada di Indonesia. Dan akhirnya seperti yang kita lihat saat ini, kalau kita ke Malaysia, itu kita akan sangat dengan mudah menemukan ekspresi budaya Cina di Malaysia. Seperti Misalnya mereka itulah masih menggunakan bahasa Cina Mandarin di dalam Indonesia kehidupan atau sehari-hari, Tionghoa di namun Indonesia dengan Cina di Malaysia atau keturunan Chinese di Malaysia. Jadi video ini menjelaskan mengapa Tionghoa lebih pribumi, Tionghoa Indonesia lebih pribumi dibandingkan Tionghoa Malaysia. Jadi itu semua karena sejarah dulu ya. Jadi kenapa kalau di Indonesia itu orang itu lebih kental dengan seperti bahasa semuanya itu Indonesia, karena dari sejarahnya tadi udah kita lihat bersama-sama. Okelah, jadi untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.